Tempatkan pasien dalam posisi yang nyaman dan stabilkan siku dengan posisi full ekstensi elbow. Satu tangan mempalpasi epicondylus lateral elbow dengan ibu jari. Kemudian, minta pasien mengepalkan tangan dengan melakukan radial deviasi wrist dengan full fleksi dan tangan fisioterapis memberi resisten pada dorsum tangan pasien. Selanjutnya, pasien diminta untuk menahan posisi tersebut melawan resistensi. Stabilkan siku pasien dengan posisi fleksi 90 derajat, kemudian palpasi epicondylus lateral dengan ibu jari. Selanjutnya, pasien melakukan pronasi lengan bawah, lalu minta pasien mengekstensikan jari tengah, lalu kita berikan resisten. Posisi pasien berdiri, kemudian palpasi epicondylus medial elbow dengan tangan lain menggenggam bagian dorsum tangan pasien. Lengan bawah disupinasikan, kemudian lakukan ekstensi wrist, kemudian ekstensi full elbow pada pasien. Posisi pasien berdiri, fiksasi lengan pasien sambil palpasi epicondylus lateral. Dengan pasif, lengan bawah dipronasikan, kemudian lakukan fleksi wrist dan ekstensi full elbow. Valgus test ini bertujuan untuk menilai integritas ligamentum kolateral medial. Nah, sebelum kita melakukan tes ini, maka kita minta pasien untuk duduk dengan rileks. Kemudian, kita fiksasi pada bagian humerus pasien. Setelah itu, kita palpasi pada bagian ligamentum kolateral ulnar. Nah, setelah kita dapat ligamentum kolateral ulnar, maka fleksikan tangan pasien 30 derajat, kemudian beri gerakan abduksi. Tes ini dikatakan positif apabila pasien merasakan nyeri atau kesakitan. Varus test. Varus test ini bertujuan untuk menilai integritas ligamentum kolateral lateral. Untuk melakukan tes ini, pertama-tama kita minta pasien untuk duduk dengan rileks. Kemudian kita beri fiksasi pada bagian humerus pasien. Setelah itu, kita palpasi pada bagian ligamentum kolateral radial. Nah, setelah kita dapat pada ligamentum kolateral radial, maka fleksikan tangan pasien 20 hingga 30 derajat. Nah, kemudian setelah itu beri gerakan adduksi. Tes ini dikatakan positif jika pasien merasakan nyeri atau sakit. Ulnar nerve flexion. Nah, pada tes ini, dia itu bertujuan untuk mengetes cubital tunnel syndrome. Kemudian pada tes ini, kita minta pasien untuk duduk dengan rileks. Kemudian kita minta pasien untuk memfleksikan tangannya. Memfleksikan tangan pasien. Nah, setelah itu kita tunggu hingga 1 menit. Nah, tes ini dikatakan positif apabila pasien memiliki gejala kesemutan pada bagian kelingking atau jari tengah. Ada Tinel test. Nah, Tinel test ini dilakukan dalam keadaan posisi pasien itu berdiri, kemudian kita gunakan hammer. Nah, hammer ini digunakan untuk mengetuk nervus ulnar pada bagian proksimal cubital tunnel selama 4-6 kali. Nah, tes ini dikatakan positif jika pasien merasakan nyeri atau mati rasa. Pertama-tama, posisikan pasien dalam keadaan duduk dengan siku berada di atas bed atau meja. Lalu, pegang pergelangan tangan dan gunakan ibu jari untuk menekan tuberculum scapuloid saat pergelangan tangan pasien digerakkan dari ulnar deviasi dan sedikit ekstensi ke radial deviasi serta sedikit fleksi. Pada tes ini, ibu jari difleksikan hingga menempel pada telapak tangan dan diikuti fleksi keempat jari dalam posisi mengepal dan ibu jari berada di dalam kepalan. Kemudian, fisioterapis menggerakkan tangan pasien ke arah ulnar deviasi.
Pertama-tama, posisikan pasien dalam keadaan duduk dengan siku berada di atas bed atau meja. Lalu, genggam tangan pasien kecuali thumb atau ibu jari sepanjang metakarpal radial. Setelah itu, gerakan pergelangan tangan pasien ke arah ulnar. Pertama-tama, pasien duduk dengan lengan bawah supinasi dan tangan rileks di atas bed. Lalu, fisioterapis meletakkan satu tangan untuk memfiksasi lengan bawah pasien dan tangan satunya menggenggam tangan pasien. Selanjutnya, secara pasif, fisioterapis mengarahkan wrist pasien ke arah radial deviasi. Tes Allen. Pertama, minta pasien untuk mengepalkan tangan dengan erat untuk membantu menguras darah dari tangan pasien. Kedua, lakukan penekanan pada arteri radialis dan ulnaris. Yang ketiga, minta pasien untuk membuka kepalan tangannya dan terlihat tangan pasien menjadi pucat. Yang keempat, lepaskan tekanan pada arteri ulnaris. Hasil positif jika tangan pasien tetap pucat dan dingin. Tes Finkelstein. Pertama, minta pasien untuk memfleksikan ibu jari sampai menempel pada telapak tangan, kemudian diikuti fleksi keempat jari dalam posisi mengepal. Yang kedua, pemeriksa menggerakkan tangan pasien ke arah ulna deviasi. Hasil positif jika pasien merasakan nyeri yang hebat di sepanjang radius distal. Tes Tinel. Pertama, posisikan tangan pasien menjadi supinasi, telapak tangan menghadap ke atas. Yang kedua, ketuk saraf medianus pada ligamen volare. Hasil positif jika pasien merasakan tingling atau rasa geli ataupun kesemutan pada thumb, index finger, middle finger, dan sebagian sisi lateral dari ring finger. Tes Allen. Pertama, meminta pasien untuk menekuk kedua tangan secara fleksi pada sendi pergelangan tangan. Kedua, pertemukan sisi dorsal. Ketiga, lakukan selama 1 menit. Hasil positif jika kesemutan pada thumb, index finger, middle finger, dan sebagian lateral dari ring finger. Ini adalah radial collateral ligament test. Pertama-tama, letakkan satu tangan untuk memfiksasi lengan pasien pada bagian radial. Kemudian, genggam tangan pasien. Kemudian, arahkan tangan pasien untuk melakukan gerakan ulnar deviasi. Positif tes dari tes ini adalah adanya nyeri yang dirasakan. Interpretasinya, positif tes mengindikasikan adanya ruptur ligamen kolateral radial dan atau laksiti. Pinch good test. Minta pasien untuk melakukan gerakan fleksi elbow seperti ini. Kemudian Bapak pertemukan ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Positif tesnya, pasien tidak mampu mempertemukan kedua ujung jari dan terdapat bantalan pada jari tangan yang dijepit. Interpretasinya mengindikasikan kompresi pada cabang anterior nervus ulnaris interosseus. Selanjutnya adalah Froment test. Mintalah pasien duduk dalam posisi comfortable. Kemudian minta pasien untuk menggenggam sebuah kertas. Pak, silahkan genggam kertasnya. Ya. Setelah itu, perlahan-lahan pastikan menarik kertas pada tangan pasien. Positif tesnya, ujung falanks dan ibu jari terjadi fleksi akibat kelemahan otot adduktor pollicis. Jika pada saat yang sama metacarpophalangeal joint dari thumb terjadi hiperekstensi, maka hiperekstensi dicatat sebagai positif Jensen sign. Interpretasinya, positif tes mengindikasikan kompresi pada cabang anterior nervus ulnaris interosseus. Selanjutnya adalah retinacular ligament test. Pertama-tama, letakkan satu tangan pada lengan pasien untuk memfiksasi. Kemudian, letakkan tangan lainnya untuk menahan interphalangeal proximal. Kemudian, fleksikan interphalangeal distal seperti ini.
Positif tesnya, jika interphalangeal joint distal tidak dapat difleksikan, berarti ligamen retinakular atau kapsul interphalangeal proksimal mengalami tight. Jika interphalangeal joint proksimal dapat difleksikan dan interphalangeal joint distal lebih mudah difleksikan, berarti ligamen retinakular mengalami tight dan kapsul normal. Interpretasinya, positif tes mengindikasikan adanya gangguan pada interphalangeal joint proksimal, terutama struktur kapsul dan ligamen retinakular.